Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa, Armiah, Eva Amelia Hasanah, Hikmah, Khairiyah, Nursyifa Warohmah, Suci Apriyanti, dan Zora Lailatul Rahmadiyah. Kami akan memaparkan materi tentang pendekatan proses pada pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menyesuaikan suatu kegiatan pembelajaran di kelas untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi mengacu pada keragaman peserta didik di dalam kelas, yang mana setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki berbagai perbedaan, baik dalam kemampuan, pengalaman, minat, bakat, bahasa, budaya, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan di mana peserta didik mempelajari materi pelajaran berdasarkan kemampuannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus dapat memperhatikan perbedaan dari peserta didiknya. Perkenalkan, nama saya Zora Lailatul Rahmadiyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu terbagi atas 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan konten, yang kedua, pendekatan proses, serta yang terakhir, pendekatan produk. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan cara atau metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Diferensiasi proses mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan haruslah bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman dalam belajar. Pada pendekatan proses ini juga dalam pembelajaran berdiferensiasi berhubungan dengan cara peserta didik memproses ide, informasi, serta bagaimana peserta didik berinteraksi melalui aktivitas belajar. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kesiapan, minat, serta gaya belajar peserta didik itu sendiri. Contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi aspek proses dalam pembelajaran. 1. Kelas 4 SD 1 Tanjung Karang. Teks paragraf Fitria Nopitasari dalam penelitiannya berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Model Problem-Based Learning pada siswa sekolah dasar kelas 4 melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses, yaitu peserta didik bebas melakukan aktivitas belajar sesuai dengan gaya belajar yang disukai. Peserta didik dengan gaya belajar visual, belajar melalui video dan PowerPoint. Kelompok peserta didik dengan gaya belajar auditori, belajar dengan mendengarkan penjelasan langsung dari guru. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestik, belajar dengan melakukan penyelidikan keluar kelas di taman sekolah. Anak dengan gaya belajar kinestik senang bersentuhan langsung dengan objek yang mereka pelajari. Contoh yang kedua, pada kelas 4 SD Insan Mulia Kota Baru Drio Rejo Gresik. Menurut Nurlina Sugiyarti dan Mulyana dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD Insan Mulia Kota Baru Drio Rejo Gresik. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan cara guru memetakan siapa sajakah siswa yang membutuhkan bantuan dan siapa sajakah siswa yang membutuhkan pertanyaan pemandu yang selanjutnya dapat belajar secara mandiri.
Pada diferensiasi proses semua siswa bekerja membangun pemahaman yang sama, tetapi dilakukan dengan dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Tahap pelaksanaan pada keterampilan menulis teks deskripsi siswa yang membutuhkan bantuan diberikan bantuan berupa langkah-langkah pembelajaran yang dapat membantu anak menulis teks deskriptif. Bantuan tersebut berbentuk penyajian gambar, benda konkret, hingga bantuan dalam menjelaskan secara detail. Sedangkan siswa mahir disajikan sejumlah pertanyaan pemandu yang dapat membantu siswa tersebut menulis paragraf deskripsi secara mandiri. Kelas 5A SDN Pagasengan Surabaya. Reja Widiawati dan Putri Rahmadayanti dalam penelitiannya berjudul Analisis Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi pada Materi IPS di Sekolah Dasar. Melaksanakan observasi pembelajaran berdiferensiasi, proses yang dilakukan oleh guru kelas 5A didapatkan hasil bahwa pembelajaran berdiferensiasi aspek proses dilaksanakan dengan cara peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok yang terdiri dari kelompok 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, dan 3B. Pengelompokan ini didasarkan pada pemetaan gaya belajar peserta didik. Kelompok 1A dan 1B juga 1C diberi tugas untuk mencari 10 kegiatan positif dan 10 kegiatan negatif dalam mengisi kemerdekaan. Lalu, kelompok 2A, 2B, dan 2C diberi tugas untuk membuat poster kegiatan positif dan negatif dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian, kelompok 3A dan 3B diberi tugas untuk membuat PowerPoint tentang kegiatan positif dan negatif dalam mengisi kemerdekaan, beserta kesimpulan dan juga membuat poster. Variasi tugas yang berjenjang, namun dengan tujuan pembelajaran yang sama, sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Implementasi aspek proses dalam pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk menerapkan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh seorang guru. Langkah yang pertama ialah guru mengevaluasi kesiapan belajar peserta didik. Apa sih gunanya bagi seorang guru mengevaluasi kesiapan belajar peserta didik di dalam pembelajaran diferensiasi proses? Nah, gunanya ialah agar guru tersebut mengetahui, kemudian memahami tingkat kesiapan belajar dari peserta didik terhadap suatu pembahasan, suatu topik, atau suatu keterampilan tertentu, yang mana nantinya evaluasi ini dapat digunakan oleh seorang guru melalui kegiatan tes-tes yang dilakukan terhadap siswa. Nah, setelah seorang guru tersebut mendapatkan hasil dari evaluasi, guru tersebut sudah mengetahui tingkat dari kesiapan belajar siswa atau tingkat perihal kebutuhan dan kemampuan yang diperlukan oleh siswa, barulah nanti peserta didik itu dikelompokkan oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka yang serupa. Nah, setelah pengelompokan tersebut, barulah guru bisa memilihkan nih materi apa yang sesuai dengan kelompok siswa yang saling berbeda tersebut, sehingga nanti para peserta didik dapat belajar dengan masing-masing kelompoknya sesuai dengan tingkat kesiapan belajar mereka masing-masing. Guru harus menggunakan berbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam setiap kelompok seperti diskusi kelompok, tugas kolaboratif, atau demonstrasi langsung. Guru dapat memberikan bimbingan individu, pengulangan materi, atau sumber daya tambahan untuk membantu peserta didik meraih pemahaman yang lebih baik. Selama proses pembelajaran, guru perlu secara terus-menerus mengevaluasi kemajuan peserta didik dan memperbarui penilaian kesiapan belajar mereka. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian lebih lanjut dalam diferensiasi proses pembelajaran.
Selanjutnya yaitu dengan menerapkan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, guru dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan, menantang, dan bermanfaat bagi setiap peserta didik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi aspek proses, diharapkan peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran dan menguasai keterampilan yang diajarkan sekolah. Selain itu, minat belajar peserta didik dapat meningkat karena peserta didik merasa pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Terima kasih.